Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 205. Chapter 205 untuk bertemu di Akademi Shrek. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Mereka bisa memperebutkan hadiah di masa depan, tetapi jika kesempatan hilang, dia harus menunggu 1 tahun lagi. Qianlei dan Liu Feng menghela nafas lebih keras karena mereka tahu bahwa bahkan jika mereka diizinkan untuk melanjutkan di semifinal, mereka tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Shrek tanpa Lan Xuanyu. Frenzy, ayo kita coba. Mari kita lihat apakah ada efek pada Anda dengan penguatan dari kedua rumput perak biru. Setelah mengonfirmasi bahwa mereka berpartisipasi di semifinal, Lan Xuanyu segera mengingat masalah penting tersebut. Jika bukan karena teknik martial soul fusion yang tiba-tiba berhasil dieksekusi dengan Dong Qianqiu setelah memperkuatnya dengan kedua Blue Silver Grass, bagaimana mereka bisa berhasil melarikan diri dari Sinister Dark Demon Tiger? Lan Xuanyu memikirkan nama sementara untuk teknik perpaduan jiwa bela diri, pandangan biru tua. Dia menarik Qianlei dan Liu Feng ke dalam kabin simulasi dan keluar lagi setelah beberapa saat. Kulit Liu Feng putih pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, ekspresi Lan Xuanyu agak aneh. Itu terlalu brutal. Bibir Qianlei bergerak-gerak. Ya, itu terlalu brutal. Ketika Lan Xuanyu menggunakan rumput perak biru berpola emas dan perak untuk memperkuat Liu Feng meledak. Seluruh tubuhnya meledak, dan anggota tubuhnya berserakan dan hancur. Awalnya, tubuhnya membengkak seperti balon lalu meledak dengan ledakan yang keras. Untungnya, mereka berada di dalam dunia simulasi, dan rasa sakitnya tidak terlalu kuat. Meski begitu, hal itu meninggalkan ketakutan yang mendalam pada Liu Feng. Lan Xuanyu tidak mengerti mengapa berhasil pada Dong Qianqiu tetapi gagal pada Liu Feng. Selain itu, kegagalannya terlalu brutal. Meskipun Qianlei akan gagal juga, itu adalah gerbang pemanggilan yang meledak dan bukan dia. Jangan pernah mencobanya lagi pada saya. Itu terlalu menakutkan, seru Liu Feng dengan gemetar. Batuk-batuk, biarkan aku mempelajarinya lagi. Lan Xuanyu merenungkan situasi dengan penggabungan kedua rumput perak biru. Saat ini, hanya dia yang bisa menggunakan teknik martial soul fusion, dan berhasil di Dong Qianqiu. Tapi keletihannya sangat besar. Itu sampai pingsan. Baiklah, ayo kita masuk sekali lagi. Qianlei, ikuti saya. Saya ingin menghubungi Dong Qianqiu. Itu paling aman di dalam kabin simulasi, karena kecelakaan apapun yang terjadi di dalam akan berada di dunia simulasi. Di Soul World, Lan Xuanyu dan Qianlei memasuki tempat latihan dan mengaktifkan gerbang pemanggilan. Lan Xuanyu menggunakan rumput perak biru berpola perak untuk melilit gerbang pemanggilan dan memanggil Dong Qianqiu. Ada apa? Suara yang akrab dengan cepat terdengar dari sisi lain gerbang pemanggilan. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa nyaman setelah mendengar suaranya. Apa kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Apakah kamu keluar? Seekor anak sapi ramping muncul pertama kali dari pintu saat Dong Qianqiu berjalan keluar dengan mengenakan seragam sekolah putihnya, rambut panjang biru tua menutupi bahunya. Kedua pasang mata saling memandang saat emosi yang tak terlukiskan muncul di lubuk hati mereka. Meskipun mereka berada di dalam dunia jiwa yang disimulasikan, pengalaman hidup dan mate tidak diragukan lagi telah menarik mereka lebih dekat. Setelah melihat Lan Xuanyu, adegan saat dia melemparkannya ke tempat yang aman dan bersiap untuk memancing Sinister Dark Demon Tiger pergi muncul di benak Dong Qianqiu. Serta sensasi berdenyut yang dihasilkan saat dia menggunakan Blue Silver Grace ganda padanya. Adapun Lan Xuanyu, pikiran tentang dia menariknya ke sisinya untuk menjalani persidangan bersama muncul di benaknya. Apa yang kalian berdua lihat? Pasti ada sesuatu di antara kalian berdua. Qianlei memperhatikan keduanya di samping. Batuk. Lan Xuanyu terbatuk sekali dan sedikit menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Dong Qianqiu. Dong Qianqiu menoleh dan menatap Qianlei. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda mencari pemukulan? Qianlei sedikit gemetar dan terkikik. Baiklah, saya tidak akan mengatakannya lebih jauh. Kalian bisa terus saling memandang. Apakah kamu lulus ujian? Dong Qianqiu bertanya. Lan Xuanyu mengangguk, saya lulus. Tapi hadiah kami untuk mengambil tempat pertama telah dihapus. Bagaimana denganmu? Dong Qianqiu.
Itu adalah tayangan ulang kompetisi yang sangat aneh. Saya sebenarnya sudah lulus. Tetapi mereka mengatakan bahwa saya memengaruhi keadilan pesaing Anda, jadi mereka meminta saya untuk mengikuti tes kembali. Disitulah saya bertemu Anda. Tapi aku juga lulus. Tapi saya tidak di tempat pertama, jadi tidak ada hadiah apapun untuk memulai. Kamu tidak di tempat pertama. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Di matanya, kekuatan bertarung individu Dong Qianqiu sangat kuat. Dong Qianqiu menatapnya dengan tatapan curiga di matanya. Betul sekali. Saya bukan yang pertama. Ada banyak orang mengerikan di mana-mana. Sama seperti Master Jiwa 4 Cincin yang kami temui dalam ujian Anda. Menurut apa yang saya tahu, ada 2 Master Jiwa 4 Cincin di planet Do Surga. Mereka sangat kuat dan bahkan saya tidak bisa melawan mereka. Tampaknya ada Soul Master yang lebih kuat di Mother Planet. Saya ingin tahu apakah mereka benar-benar orang aneh. Kita semua hampir seumuran. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mulut Lan Xuanyu bergerak sedikit. Jangan menyimpan dendam. Lihatlah saya, kekuatan jiwa saya hanya di peringkat ke-21. Jika Anda merasa terancam oleh mereka, apa yang harus saya lakukan? Dari kelihatannya, semifinal untuk memasuki Shrek tidak akan mudah sama sekali. Dong Qianqiu, lakukan yang terbaik. Tapi sejujurnya, rekan satu tim Anda sedikit lemah. Qian Lei menjadi tidak senang mendengarnya. Hei, aku masih berdiri di sini. Sampai kamu memanggilku lemah begitu saja, bisakah kamu meninggalkan beberapa wajah untukku? Dong Qianqiu memutar matanya ke arahnya dan menjawab, hanya karena kamu di sini saya mengatakannya. Aku tidak akan pernah berbicara buruk di belakang punggungmu. Masih ada waktu sebelum semifinal, kalian harus menjadi lebih kuat. Meskipun semifinal masih dinilai berdasarkan tim, bukan berarti seluruh tim akan dipilih ke dalam 30 tempat terakhir. Seringkali, mereka akan menilai berdasarkan kemampuan individu. Qian Lei memiliki ekspresi kalah sesaat. Dia sangat jelas akan kemampuannya sendiri dan tahu bahwa tanpa Lan Xuanyu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membedakan dirinya. Satu-satunya harapan yang bisa dia andalkan adalah martial soul-nya yang unik. Lan Xuanyu, tahukah kamu tentang apa semifinal nanti? Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu tahu secara spesifik, tapi para guru di akademi saya menyebutkan bahwa Akademi Shrek seringkali menerapkan hal-hal aneh di babak semifinal. Selanjutnya, kami harus melaporkan apa yang kami inginkan di masa depan mayor dan minor kami. Itu juga sangat penting. Biasanya, jika jalur mayor dan minor yang Anda laporkan tidak umum, akan lebih mudah untuk direkrut. Jadi, Anda perlu memikirkannya. Mata Lan Xuanyu berbinar. Terima kasih untuk itu. Itu adalah informasi yang sangat penting. Dong Qianqiu, apa jurusanmu nanti? Dan di bawah umurmu? Lan Xuanyu, apakah klasifikasinya sama dengan yang digunakan akademi kita saat ini? Selain menjadi Master Jiwa sekarang, saya berharap untuk mengejar Battle Armor dan Mechas, jalur Master Duo Misha, serta berada di Fakultas Komando untuk plane luar angkasa. Fakultas Komando. Dong Qianqiu menatapnya dengan heran. Qian Lei segera meminta bantuan tambahan dari samping. Betul sekali, Xuanyu kami mampu mengoperasikan kapal perang luar angkasa. Saya juga mengikuti program Fakultas Komando Antar Bintang Dasar. Lan Xuanyu, saya suka alam semesta yang luas. Tetapi tidak mungkin menjelajahi alam semesta hanya berdasarkan kekuatan individu. Jadi, saya suka plane luar angkasa dengan harapan saya bisa menjadi komandan kapal perang di masa depan. Dong Qianqiu mengangguk. Saya mengerti. Saya menyarankan Anda mengambil jurusan Duo Misha Master dan memilih Fakultas Komando sebagai minor Anda. Sejauh yang saya tahu, Fakultas Komando dianggap sebagai cabang yang terabaikan di Akademi Shrek. Tapi rute Duo Misha Master pasti sedang tren. Akademi Shrek ingin melatih kekuatan bertarung individu dan tim kecil. Lan Xuanyu mengangguk. Itulah yang harus saya pilih. Tapi saya tidak yakin apakah saya memiliki energi spiritual yang cukup. Dong Qianqiu, dengan usaha, seseorang bisa mencapai apapun. Shrek harus menjadi tempat yang sama sekali berbeda. Itu telah menjadi sekolah terbaik selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka telah mempersiapkan talenta luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, matanya memiliki sedikit ingatan, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Ini tentang waktu. Qian Lei mengingatkan mereka berdua. Dong Qianqiu menoleh ke Lan Xuanyu, kalau begitu mari kita bertemu di Shrek. Baiklah, kita akan bertemu di Akademi Shrek. Ingatlah bahwa kamu berhutang 3 janji padaku. Ah,
Saya pikir Anda sudah lupa tentang itu. Melihat bahwa aku menyelamatkanmu. Ingatlah bahwa kamu berhutang 3 janji padaku. Petik 2. Soul Land 4 Chapter 206. Chapter 206, Kekuatan Guruji. Ketika Lan Xuanyu dan Qian Lei kembali ke dunia nyata sekali lagi, rasa kelelahan yang luar biasa melanda tubuh mereka. Kualifikasi ini terlalu sulit, terutama bagi Lan Xuanyu. Kembali ke asrama, ada nafas berseragam yang bergema di Dom 333 dalam beberapa saat. Ketiga orang ini tidur selama total 24 jam sebelum mereka merasa puas dan bangun. Hasil akhir kualifikasi Heaven Luo Planet sudah diumumkan. Tim Lan Xuanyu kembali menjadi juara, sedangkan tim Bing Tianliang berhasil meraih juara kedua. Hanya tim Lan Xuanyu yang berhasil naik ke level berikutnya dari Heaven Luo Academy. Sisa tim tersingkir. Ini adalah bagian yang kejam dari kualifikasi. Jelas tidak mudah untuk menonjol dari semua teman sebaya di planet Luo Surga. Juga, melalui percakapan dengan Dong Qianqiu, Lan Xuanyu menemukan bahwa persaingan di Heaven Luo Planet tidak dianggap intens. Itu lebih intens di planet Do Surga, mungkin ada rekan-rekan yang jauh lebih kuat di planet ibu. Ujian yang akan datang oleh pelataran dalam Akademi Shrek akan menjadi ujian terberat yang harus dilalui setiap orang. Jika seseorang ingin masuk ke 30 besar, itu tidak akan mudah untuk dipastikan. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa tim Liang Sushi, yang mereka bunuh di kualifikasi, juga masuk 10 besar. Mungkin mereka telah mengumpulkan cukup banyak poin di awal. Semifinal akan diadakan di Mother Planet, Do Luo Planet Shrek Academy. Faktanya, mengingat jarak, mereka harus pergi dalam 20 hari. Heaven Luo Academy telah mengumumkan bahwa kelas elit junior mereka untuk ronde ini akan berakhir, sehingga siswa yang gagal menonjol di kualifikasi akan tersebar ke berbagai kelas dan dilewati ke tahun ketiga mereka. Mereka akan langsung menuju ke tingkat menengah. Meskipun mereka tidak berhasil mencapai Akademi Shrek, mereka masih jauh lebih unggul dari rekan-rekan mereka. Adapun Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng, Ji Hongbin secara pribadi akan melatih mereka selama 20 hari. Seperti pepatah lama mengatakan, mengasah tombak seseorang sebelum pergi berperang. Mereka telah mencapai kehormatan besar untuk Akademi selama kualifikasi, jadi Akademi secara alami memiliki harapan yang tinggi untuk mereka dan akan menunjukkan dukungan yang besar kepada mereka. Akademi akan mengganti semua biaya ke planet Do Luo, dan tim akan terbang di kabin kelas bisnis plane ruang angkasa. Ini adalah kelas ketiga dan jauh lebih baik daripada kabin kelas 5 yang sebelumnya diduduki Lan Xuanyu. Selanjutnya, Akademi telah membeli sejumlah bahan langka untuk mereka. Bahkan ada beberapa hal bagus yang seperti harta karun, dan mereka meminta ahli diet untuk merencanakan diet nutrisinya. Mereka memiliki perlakuan istimewa untuk segalanya. Bagi Heaven Luo Academy, sangat penting bagi mereka apakah tim tersebut masuk ke Akademi Shrek atau tidak karena ini berarti apakah Heaven Luo Academy diizinkan untuk mengirim guru ke sana untuk pelatihan. Pada saat yang sama, jika mereka dapat menghasilkan 1 atau bahkan 3 siswa Akademi Shrek, itu akan meningkatkan reputasi mereka berlipat ganda. Mereka bahkan membeli tiket untuk Spirit Ascension platform untuk mereka, dan mereka akan mengikuti Ji Hongbin untuk berlatih selama 10 hari kemudian memasuki Spirit Ascension platform untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Soul World. Tempat latihan pribadi. Tempat pelatihan pribadi membutuhkan sebanyak 5 koin jiwa per jam. Mata uang virtual semacam ini sebenarnya lebih berharga daripada koin federasi dalam beberapa hal. Dan pada saat ini, Ji Hongbin berdiri di satu sisi tempat latihan, sementara Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng berada di sisi lain. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjalani 10 hari pelatihan khusus. Metode pelatihan khusus lebih sederhana, tetapi pasti akan lebih menyakitkan. Saya meminta Anda semua untuk bertahan sampai menit dan detik terakhir. Memahami, Ji Hongbin berkata dengan tegas. Ketiganya saling memandang dan memiliki firasat di dalam diri mereka. Apa yang dia maksud dengan bertahan sampai menit dan detik terakhir? Tidak ada yang berani mempertanyakan Raja Iblis yang bermartabat. Ji Hongbin melanjutkan, kita masing-masing adalah entitas. Baik selama kultivasi atau kehidupan sehari-hari, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang asing atau baru, kita akan menerima atau menolak. Saat tekanan datang, setiap orang memiliki kemampuan sendiri untuk menolaknya. Ini benar baik secara fisik maupun psikologis. Dan setiap kali tekanan diangkat, kami akan meningkat dan menjadi lebih kuat melawan tekanan sehingga kami dapat menghadapinya dengan lebih baik pada saat kami menghadapi tekanan yang sama. Makanya, ada pepatah,
tanpa tekanan, orang itu lemah. Oleh karena itu, pelatihan khusus adalah membiarkan Anda semua mengembangkan potensi Anda sendiri dengan melawan tekanan. Apakah kamu siap? Qian Lei masih tidak bisa menahannya dan bertanya, Guruji, tekanan macam apa? Ji Hongbin menatapnya dengan makna yang dalam di matanya, kalian akan segera tahu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan. Saat ini, dia berada sekitar 10 meter dari ketiganya dan saat dia melangkah maju, hanya ada setengah meter di antara mereka. Tetapi pada saat inilah jantung ketiganya mulai berdetak lebih cepat dan memiliki ketakutan yang muncul secara spontan. Ji Hongbin di depan mereka tiba-tiba membengkak, dan tekanan luar biasa menimpa mereka. Ketiganya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, Lan Xuanyu merasa seperti sedang menghadapi centaur yang baik dan jahat sekali lagi. Tekanan datang dari semua sisi, tidak hanya secara spiritual tapi juga fisik. Selalu ada rumor tentang Ji Hongbin menjadi orang terkuat di Heaven Luo Academy. Tapi sebenarnya, tidak ada yang pernah melihat guru ini beraksi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya, dan ketika tekanan luar biasa itu dihasilkan, ketiganya terperangah. Kekuatan jiwa mereka dipicu serta kekuatan garis keturunan mereka. Tapi tekanan itu terlalu kuat, dan rasa sakit yang hebat terasa seolah-olah tubuh mereka akan runtuh. Lengan kanan Liu Feng memanas, lengan kanan serigala bulan perak secara otomatis melindungi tuannya. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap pembuluh darah di tubuhnya mengerut karena tekanan ini, rasanya seperti tidak ada suplai darah yang cukup ke seluruh tubuhnya. Ini benar-benar berlawanan dengan perasaan peningkatan dari rumput perak biru ganda Lan Xuanyu karena yang satu keluar sementara yang lain ke dalam. Ji Hongbin berhenti bergerak, dan berbagai soul ring mulai bangkit dari kakinya. Ungu, hitam, 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 total 8 cincin muncul dan melingkari tubuhnya. Di belakangnya, bayangan hitam raksasa naik perlahan juga. Kemudian, bayangan itu menjadi lebih besar, dan ketakutan di hati ketiganya meningkat dengan cepat. Mereka merasa tubuh mereka tidak bisa menahan tekanan lagi. Tetapi dibandingkan dengan tekanan kuat yang harus ditahan tubuh mereka, ketakutan di hati mereka sangat ekstrim. 8 deringan, apa artinya ini? Peringkat Sol Douluo, dan 6 diantaranya berumur 10.000 tahun. Sederhananya, jika Guruji adalah orang yang menghadapi harimau iblis hitam yang menyeramkan dalam tes tambahan, dia mungkin bisa menghancurkannya dengan sangat mudah. Selain Guru Nana dan Pangeran Lei, yang kekuatannya masih belum diketahui olehnya, ini pasti orang terkuat yang pernah ditemui Lan Xuanyu. Di bawah tekanan besar, Lan Xuanyu sedang berpikir apakah Guruji juga bisa menghancurkan plane luar angkasa seperti Pangeran Lei. Dia harus bertanya padanya nanti. Namun, pikiran ini hampir tidak muncul di benaknya sebelum tubuhnya tidak tahan lagi. Tekanan itu terlalu kuat. Yang pertama runtuh adalah Qian Lei. Kemampuan utamanya adalah memanggil dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya untuk mengambil tekanan. Kekuatan spiritualnya baik-baik saja, tetapi kultivasi kekuatan jiwanya tidak kuat. Atribut fisiknya juga rata-rata, jadi bagaimana dia bisa mentolerirnya? Hidungnya mulai berdarah, dan tubuhnya yang gemetar hampir jatuh ke tanah. Karena Liu Feng memiliki tambahan tulang lengan kanan, dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Qian Lei. Namun, dia adalah tipe agility, atribut fisik juga tidak terlalu kuat. Soul Land 4 Chapter 207. Chapter 207, Pertumbuhan dari Tekanan. Lan Xuanyu berada dalam kondisi terbaiknya. Dengan martial souls kembar dan fisik yang jauh melebihi manusia biasa, dia mampu melawan. Dengan penindasan muncullah perlawanan. Sama seperti ketika menghadapi raungan ketakutan dari harimau iblis hitam jahat yang menyebabkan ketakutan dan tekanan dalam dirinya mencapai puncaknya, pusaran emas dan perak di dada Lan Xuanyu berputar dengan cepat dan raungan naga melonjak dari tenggorokannya. Ang! Dragon Roar yang nyaring mampu menghalangi tekanan yang menyerangnya dalam sekejap. Lan Xuanyu mengayunkan tangan kanannya dan melepaskan 2 rumput perak biru berpola emas dan melingkarkannya di sekitar pinggang Qian Lei dan Liu Feng. Menanamkan kekuatan garis keturunan ke dalam mereka, dia membangkitkan kondisi spiritual mereka, menyebabkan mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Di bawah tekanan yang sangat besar, ketiganya benar-benar bisa berdiri dengan mantap sekali lagi. Mereka mengertakkan gigi dan melawan. Sedikit keheranan menyapu mata Ji Hongbin. Martial soul-nya menekankan auranya yang mengesankan.
Meskipun hanya seorang siswa halaman luar setelah dipilih oleh Akademi Shrek, dia masih bisa mengungguli yang lain karena ini. Rencana awalnya adalah menggunakan kekuatannya untuk menekan ketiganya agar runtuh begitu dia muncul dan membiarkan mereka merasakan betapa kuatnya penindasan ketika berhadapan dengan ahli sejati. Mereka kemudian akan dihidupkan kembali dan dia perlahan akan meningkatkan tekanan untuk merangsang potensi tersembunyi mereka di bawah tekanan. Siapa sangka bahwa Lan Xuanyu benar-benar mampu menolaknya dan melepaskan jiwa bela diri untuk memperkuat dua lainnya, memungkinkan ketiganya menahan tekanannya. Tidak heran mengapa mereka mampu membedakan diri dalam kualifikasi dan kompetisi, mereka sangat menyadari keuntungan mereka. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Ji Hongbin jarang mengungkapkan senyuman, tetapi pada saat itu, senyuman di wajahnya tampak sangat dingin bagi Lan Xuanyu dan dua orang lainnya. Detik berikutnya, sosok di belakang Ji Hongbin menjadi sangat jelas. Itu adalah sosok humanoid yang tingginya lebih dari 10 meter, dan memiliki bentuk yang tebal dan kuat. Dia mengenakan baju besi hitam pekat, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh helm hitamnya, dia memegang tombak yang sangat besar. Ji Hongbin tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Hal ini menyebabkan sosok hitam di belakangnya, meledak dengan nyala api keunguan. Aura menakutkan meledak, memancarkan rasa takut yang tak terlukiskan. Sebuah kehancuran bumi mungkin segera menekan mereka. Ketiga anak itu membuka mata mereka lebar-lebar pada saat yang sama saat 7 lubang mereka menyemburkan darah pada saat bersamaan. Dengan ledakan, mereka langsung meledak menjadi debu halus. Ji Hongbin melihat hujan darah yang disebabkan oleh tekanannya dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Gelar Raja Iblisnya bukan berasal dari para siswa melainkan dari para guru. Awalnya, itu datang dari mulut orang-orang yang benar-benar memahaminya. Martial Soul-nya adalah Dread Knight. Itu adalah keberadaan yang jarang terlihat yang seharusnya, pada kenyataannya, dihitung sebagai jiwa bela diri yang jahat. Di bawah bimbingan Akademi Shrek, bagaimanapun, dia dapat menggunakan jiwa bela diri ini untuk tujuan dan niat yang benar. Tidak hanya itu tidak jahat, itu bahkan berbalik, dan melalui kesedihan yang luar biasa, itu berubah menjadi kegembiraan karena itu mempersiapkan sifat jujurnya yang tak tertandingi. Bahkan dengan harga diri Yin Tianfan, dia tidak berdaya melawan Ji Hongbin, dan bukan karena amarahnya, tetapi secara alami, kekuatannya. Meskipun dia hanya Soul Douluo 8 cincin, kekuatan bertarungnya sebenarnya tidak kalah dengan judul Douluo biasa. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berasal dari Akademi Shrek. Bahkan jika itu hanya sekejap, kekuatan yang dia keluarkan hanyalah puncak gunung es. Ketika Lan Xuanyu dan dua lainnya dihidupkan kembali di luar tempat latihan, mereka masih dalam keadaan terpana. Rasanya seperti benar-benar membeku, seolah-olah sel-sel di tubuh mereka telah berhenti sama sekali. Apa perasaan meledak karena tekanan yang luar biasa? Bahkan jika tingkat rasa sakit yang dialami di dunia simulasi rendah, itu pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Rasanya seolah-olah ada penggiling jalan yang melewati mereka dan menghancurkan mereka di bawahnya sebelum tubuh mereka benar-benar hancur berantakan. Namun, pengalaman Lan Xuanyu berbeda dari Qian Lei dan Liu Feng. Dalam sekejap di bawah penindasan total itu, dia merasakan seluruh tubuhnya menyusut sampai ke inti berwarna pelangi di kedalaman dadanya. Rasa sakit yang dia rasakan langsung menghilang dan ketika dia dihidupkan kembali, dia merasa seolah-olah semuanya telah terbuka dari dalam inti pelangi. Perasaan yang luar biasa. Lan Xuanyu menjadi sangat penasaran dan curiga. Sangat normal untuk hidup kembali di dalam dunia simulasi, tapi apa yang baru saja aku rasakan? Dan transformasi ini jelas telah menggerakkan garis darah emas dan perak di dalam tubuhnya dan menyebabkan mereka bentrok. Lan Xuanyu harus dengan paksa menekan mereka dengan kemauan keras untuk menenangkan mereka. Inti pelangi di dalamnya agak meredup sedikit. Tetapi dia bisa merasakan bahwa perubahan itu bukan karena konsumsi berlebihan, tetapi oleh pemulihan bertahap dengan menyerap kekuatan garis keturunannya, menuju pemulihan yang paling optimal. Ini semua hanya perasaan dan bahkan Lan Xuanyu sendiri tidak dapat menggambarkan apakah itu nyata atau ilusi yang dibuat untuknya. Meski demikian, perasaan ini perlahan-lahan membekas di hatinya dan meninggalkan kesan yang dalam. Lagi, Ji Hongbin muncul di hadapan mereka, dan dengan lambaian tangannya, ketiganya sekali lagi dikirim ke tempat latihan bersamanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan auranya ke arah mereka, tetapi dibandingkan dengan yang terakhir kali, itu jelas lebih lembut. Setidaknya, tekanan kuat itu tidak sampai mereka merasakan dorongan instan untuk runtuh. Ketiganya menjadi lebih hidup di bawah tekanan.
Mereka masing-masing melepaskan kekuatan jiwa dan jiwa bela diri mereka dan, dengan penggemar Lan Xuanyu, melanjutkan untuk menahan tekanan. Kejadian sebelumnya ternyata sempat membekas di hati mereka. Sejauh mereka tidak dapat memahami apa yang dimiliki guru jiwa bela diri Ji. Sensasi benar-benar ditekan terlalu menakutkan, dan orang lain sama sekali tidak ingin mengalaminya lagi. Proses penolakan mengharuskan mereka untuk memberikan yang terbaik, sehingga pembuluh darah di dahi mereka menonjol keluar dari kulit mereka setelah beberapa saat-saat mereka bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Ini juga yang diharapkan Ji Hongbin. Setelah itu, ketiganya mulai mengalami apa artinya naik roller coaster perasaan. Aura yang dilepaskan oleh Ji Hongbin akan menjadi ringan atau menjadi kuat, dan ketika tubuh mereka diambang kehancuran, aura yang mengesankan itu tiba-tiba akan berkurang dan memberi mereka nafas. Ini menyebabkan darah dan energi di dalam tubuh mereka serta kekuatan jiwa mereka berfluktuasi secara kacau. Setelah mengatur diri mereka sendiri melalui kesulitan besar dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengendurkan nafas, aura yang mengesankan tiba-tiba menguat dan membawa mereka ke batas mereka lagi. Sungguh pengalaman yang menyiksa yang membuat mereka ingin mati. Ji Hongbin hanya berdiri di sana tetapi pada kenyataannya telah berubah menjadi Raja Iblis yang maha kuasa dan menakutkan dengan kendali sempurna atas auranya yang mengesankan, menyiksa ketiga anak kecil tanpa hambatan. Pelatihan ini berlangsung sangat jauh sehingga ketiga anak itu tidak tahu bagaimana mereka kembali ke asrama. Kelelahan spiritual begitu besar bahkan meninggalkan kabin simulasi tidak cukup untuk segera pulih. Ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka merasakan sakit yang parah di sekujur tubuh mereka dan pikiran mereka terasa seolah-olah jarum telah menusuk mereka. Setelah itu, mereka disambut dengan makanan besar dan bergizi yang terbuat dari tumbuhan abadi. Setelah merasa nyaman setelah makan besar, mereka diseret kembali ke kabin simulasi oleh Ji Hongbin. Dan siklus itu berlanjut. Bagaimanapun, ketiganya merasa seolah-olah mereka telah melalui neraka selama 10 hari. Mereka hanya bisa mengingat samar-samar Ji Hongbin yang menyatakan bahwa penerbangan di plane luar angkasa adalah waktu pemulihan mereka. 10 hari kemudian, mereka mendapat 2 hari istirahat. 2 hari istirahat ini sebenarnya adalah 2 hari tidur yang lesu bagi ketiganya. Ketika mereka akhirnya pulih, mereka diseret secara pribadi oleh Mu Songtian ke lokasi di jantung kota Luo Surga. Itu adalah pagoda yang tinggi dan megah. Eksteriornya memperlihatkan 9 lantai yang menghadap ke segala arah dengan dasar yang sangat besar yang dilingkari oleh cincin hijau indah yang menutupinya sebagai pusatnya. Itu benar, ini adalah pagoda jiwa. Itu adalah tempat yang selalu didengar Lan Xuanyu tetapi tidak pernah dikunjungi. Soul Land 4 Chapter 208. Chapter 208, Platform Kenaikan Roh. Biasanya, setelah kultivasi jiwa master mencapai hambatan, fusi jiwa-jiwa diperlukan, kemudian fusi jiwa-jiwa lain dengan cincin jiwa. Jiwa roh dapat memiliki satu atau beberapa cincin jiwa yang terpasang dan platform kenaikan roh adalah tempat untuk memperoleh jiwa roh. Mereka mensimulasikan kemampuan makhluk jiwa, mereka adalah jiwa roh buatan manusia. Ini juga mengapa manusia bisa hidup damai dengan binatang jiwa, karena tidak perlu berburu binatang jiwa untuk meningkatkan diri. Namun, ini sangat asing bagi Lan Xuanyu karena dia belum pernah menyatukan jiwa roh sebelumnya. Soul Ring-nya diproduksi secara alami. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia datang ke Spirit Ascension Platform. Masing-masing dari ketiganya memegang sebuah kartu di tangan mereka, ini adalah tiket untuk memasuki platform kenaikan roh di Pagoda Roh. Hanya satu tiket masuk yang diizinkan untuk setiap tiket. Tempat macam apa itu Spirit Ascension Platform? Ini sedikit mirip dengan pengalaman mereka sebelumnya di kualifikasi. Platform kenaikan roh disimulasikan menjadi seperti hutan makhluk jiwa, dan ada banyak makhluk jiwa di dalamnya. Binatang jiwa ini memiliki energi di dalamnya dan seseorang akan bisa mendapatkan energi dengan membunuh mereka, yang akan masuk ke cincin jiwa. Dengan kata lain, jika Anda adalah cincin jiwa 10 tahun dan memburu sejumlah besar makhluk jiwa di dalamnya, Anda mungkin dapat dipromosikan menjadi cincin jiwa 100 tahun dan seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk tulang jiwa, mereka akan menyerap energi di dalamnya juga. Platform kenaikan roh dapat digunakan terus-menerus, karena pagoda roh menghabiskan banyak upaya untuk memasukkan banyak kekuatan eksternal ke dalamnya, bahkan berisi beberapa rahasia hukum ruang angkasa. Adapun detailnya, itulah rahasia teratas dari pagoda jiwa. Setiap tahun, hanya segelintir orang yang diizinkan masuk dengan menggunakan tiket. Oleh karena itu, jelas betapa berharganya tiket-tiket ini.
Salah satunya adalah hadiah yang didapat tim Lan Xuanyu dan yang lainnya dibeli oleh akademi dengan sejumlah besar uang hanya agar mereka bisa memperkuat diri sebelum ujian di Akademi Shrek. Mu Sungtian membawa ketiganya ke Pagoda Jiwa. 2 tingkat terbawah dari Pagoda Jiwa terbuka untuk umum, terutama Master Jiwa. Mereka bisa membeli jiwa roh di sini, dan jika seseorang membeli jiwa-jiwa langka, dia bahkan bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Aula luas di lantai pertama berbentuk segi 8. Gaya dekorasi utama adalah batu, dan langit-langitnya berupa mural berwarna-warni. Ada berbagai makhluk jiwa di atasnya, jelas memiliki cerita. Lan Xuanyu dapat mengenali bahwa cerita di sini menunjukkan kota kuno diserang oleh ratusan ribu makhluk buas. Era itu seharusnya menjadi era binatang. Yang paling mencolok adalah naga hitam besar yang melayang di langit, itu memiliki mata emas dan semua makhluk jiwa menyerang kota-kota umat manusia di bawah komandonya. Dan di dinding itu, banyak Soul Master manusia melepaskan semua jenis Soul Skill, memblokir serangan dari Soul Beast. Pemandangan yang luar biasa dan perang epik sepenuhnya digambarkan oleh lukisan itu, memberikan rasa takut. Ini bukan pertama kalinya Liu Feng dan Qian Lei di sini, jadi tentu saja, mereka tidak terlalu terkejut. Lan Xuanyu, sebaliknya, sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia merasakan emosi aneh seolah dia seharusnya menjadi orang yang memimpin ratusan ribu makhluk jiwa itu. Lan Xuanyu berpikir dalam hatinya, mungkin dia dilahirkan ingin menjadi komandan jadi dia memilih sistem komando luar angkasa. Ketika Mu Zongtian melihat bahwa Lan Xuanyu sedang menatap seni itu, dia tersenyum. Lukisan dinding ini menunjukkan pemandangan selama era binatang ketika mereka menyerang umat manusia lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, umat manusia baru saja menemukan peralatan panduan jiwa, tetapi itu tidak cukup kuat. Soul Beast mungkin merasakan bahaya sehingga mereka menyerang kita dengan sembrono dan mencoba melemahkan kita. Sayangnya, mereka gagal pada akhirnya, yang menyebabkan penindasan kami terhadap ruang hidup mereka untuk waktu yang sangat lama dan bahkan menghadapi kepunahan sekali. Pagoda Jiwa menganggap ini sebagai peringatan untuk membuat kita memahami arti keberadaan damai kita. Binatang buas juga merupakan bagian dari Mother Planet. Ketika kita cukup kuat dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan bahaya yang mereka bawa, kita harus lebih hidup damai dengan spesies ini. Pendiri Pagoda Roh menemukan jiwa roh sebagai hasil dari ini. Enen, Lan Xuanyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayo pergi, kita harus cepat. Semakin lama kalian bisa tinggal di Spirit Ascension Platform, semakin baik untuk kalian. Mu Sungtian tersenyum. Ada 8 hari tersisa sebelum plane ruang angkasa ke Akademi Shrek lepas landas. Ini relatif cukup, tetapi Akademi jelas berharap tim Lan Xuanyu dapat bertahan di platform kenaikan roh untuk waktu yang lebih lama dan memanfaatkan ketiga tiket ini semaksimal mungkin. Mu Sungtian akrab dengan tempat itu dan membawa mereka ke lift. Saat itu, terdengar suara yang dipenuhi dengan keterkejutan, Lan Xuanyu. Suara ini relatif asing, namun menyebut nama Lan Xuanyu. Semua orang menoleh dan segera melihat 4 orang memasuki aula Pagoda Roh. Dari 4 orang ini, Lan Xuanyu mengenali 3 dari mereka. Melihat mereka, ekspresi Lan Xuanyu, Qian Lei dan Liu Feng berubah. Selain seorang pria tak dikenal berusia 40-an, 3 orang lainnya telah ditipu oleh Lan Xuanyu dengan sangat buruk sebelumnya. Mereka adalah Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui dari Akademi Ling Tian. Tapi bukankah mereka seharusnya berada di benua Ling Tian? Mengapa mereka ada di Heaven Luo Continent? Dan sepanjang jalan di Heaven Luo City? Mungkinkah mereka ada di sini untuk melakukan ekspedisi hukuman terhadap mereka? Mu Sungtian, tidak mengenali ketiga orang ini, memandang Lan Xuanyu dengan ragu. Lan Xuanyu tersenyum pahit, mereka mendapat tempat kedua di kualifikasi, Bing Tianliang dan timnya. Dia yang memiliki 4 cincin. Mu Sungtian segera mengerti, dan kecurigaan yang sama muncul di hatinya seperti Lan Xuanyu. Mengapa Bing Tianliang dan timnya ada di sini? Mereka harus berangkat langsung dari kota Ling Tian. Heaven Luo Planet memiliki 2 benua dan 2 kota besar juga, yaitu Heaven Luo City dan Ling Tian City. Kedua kota ini memiliki pusat ruang angkasa, yang berarti bahwa tim Bing Tianliang dapat terbang ke planet ibu langsung dari kota Ling Tian, tidak perlu datang ke kota Luo Surga sama sekali. Jadi, kenapa mereka ada di sini? Dan mereka bahkan datang ke Pagoda Jiwa. Senang bertemu kalian. Bing Tianliang melangkah dengan cepat. Dia tampil sangat tenang dan sepertinya sudah melupakan apa yang terjadi di kualifikasi. Lan Xuanyu mengangguk ke arahnya, halo.
Lin Donghui dan Yu Tian memandang Lan Xuanyu dengan sedikit aneh, mereka sama sekali tidak bisa melupakan Lan Xuanyu yang menipu mereka di Soul World selama kualifikasi. Lan Xuanyu hanya memiliki 3 atau 4 orang di sisinya, namun ia berhasil mengelabui ke-9 dari mereka dan sebuah tim dari akademi lain. Pada akhirnya, hanya Bing Tianliang yang tersisa. Mereka bahkan menghilangkan semua poin. Halo, senang kami bertemu denganmu di sini. Bolehkah aku bicara denganmu awalnya? Kami ingin mencari Anda setelah memasuki platform Spirit Ascension, tetapi karena kami bertemu Anda di sini, kami hanya akan berbicara di sini. Apakah kalian juga menuju ke Spirit Ascension platform? Lan Xuanyu menjawab tanpa daya, sungguh kebetulan, kalian datang ke sini khusus untuk menemukan kami. Bing Tianliang mengangguk dan berkata, ya, kami datang ke sini untuk mencarimu. Jangan khawatir, kami di sini bukan untuk balas dendam. Bagaimanapun, ini kualifikasi. Lan Xuanyu mengangkat bahu, aku tahu, bagaimanapun juga kamu mendapat tempat kedua jadi tidak ada gunanya membalas dendam. Paling-paling, kita hanya akan bertemu di semifinal. Bing Tianliang melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kelembutan dan mata besar yang tidak berbahaya itu, dan tiba-tiba merasa ingin meninju dia. Orang ini tampak tidak bersalah tetapi sangat licik. Sebelum kualifikasi berakhir, dia sangat membencinya. Dia tidak pernah marah ini sebelumnya sejak dia mulai berkultivasi.